Rendra hanyalah pemuda desa yang masuk hutan dengan niat sederhana. Namun, satu pilihan kecil menolong makhluk penjaga yang terluka mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak diberi kekayaan, tidak pula kekuasaan. Sebaliknya, ia perlahan kehilangan tempatnya di dunia manusia sambil memikul peran yang tidak pernah ia minta. Di saat manusia lain mencoba memanfaatkan celah antara dunia, Rendra justru menjadi batas itu sendiri, menahan bukan dengan kekuatan, tapi dengan keberadaan. Pada akhirnya, Rendra tidak menjadi pahlawan. Ia juga tidak menjadi legenda. Ia menjadi sesuatu yang lebih sunyi, pengorbanan yang tidak dicatat agar keseimbangan tetap terjaga. Halo, selamat datang kembali di Langit Hitam. Cerita yang akan aku sampaikan kali ini bukan tentang sosok yang menampakkan diri dengan wajah menyeramkan, bukan juga tentang teror yang bikin orang menjerit. Ini cerita tentang seseorang yang justru terlihat sangat biasa. Saking biasanya, kita nggak pernah curiga, sampai akhirnya sadar, ada yang tidak pernah berubah dari dirinya, sementara dunia di sekitarnya terus berjalan. Kalau kalian pernah beli sayur dari orang yang gak pernah kelihatan rumahnya, yang selalu datang di waktu yang sama, selalu pulang tanpa jejak, dan sayurnya selalu segar, seolah baru dipetik dari embun pagi, mungkin kalian perlu dengar cerita ini sampai habis. Karena kakek penjual sayur itu bukan sekadar pedagang keliling. Dan ini adalah kisahku tentang kakek penjual sayur dari alam gaib bunian. Aku pertama kali melihat kakek itu sekitar 3 tahun lalu. Waktu itu aku masih kerja serabutan di pasar kecil dekat kampung. Tugasnya sederhana, bantu bongkar sayur, angkat karung, kadang jaga lapak kalau pemiliknya ke toilet. Setiap subuh, pasar itu selalu hidup pelan-pelan. Lampu bohlam kuning menyala redup, bau tanah basah bercampur daun singkong, dan suara orang berdeham sambil menguap. Di antara semua pedagang yang ribut teriak harga, ada satu sosok yang selalu diam. Seorang kakek. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, pakai baju lengan panjang lusuh warna abu-abu dan topi kain yang sudah pudar. Lapaknya cuma sehelai terpal kecil di sudut pasar. Isinya sederhana, kangkung, bayam, sawi, daun singkong, labu kecil, dan terong. Tapi entah kenapa, lapak kakek itu selalu dikerubungi orang. Bukan karena murah saja, sayurnya memang beda. Masih basah embun. Daunnya nggak layu. Kalau dipegang, dingin segar, seperti baru dipetik beberapa menit lalu. Padahal pedagang lain ambil sayur dari kebun jam 2 malam. Aku pernah bantuin ibu-ibu belanja di lapaknya. Saat aku menyerahkan uang, kakek itu tersenyum kecil. "Cukup segitu," katanya pelan. Aku sempat bingung. "Lebih, Kek?" Ia menggeleng. "Sayur nggak baik kalau dibeli pakai niat berat." Kalimat itu terdengar aneh, tapi cara ngomongnya tenang, bikin orang nggak berani membantah. Yang lebih aneh lagi, kakek itu nggak pernah kelihatan datang. Kalau aku datang jam 4:30, dia sudah ada. Kalau aku pulang jam 8, lapaknya sudah kosong, tanpa sisa, tanpa sampah. Seolah-olah dia tidak pernah benar-benar ada di situ. Beberapa pedagang lama mulai ngomong pelan-pelan. "Aneh ya itu kakek," kata seorang ibu penjual bawang. "Sayurnya habis terus, tapi nggak pernah kelihatan kulakan." Yang lain menimpali. "Aku perhatiin dari dulu, dia nggak pernah makan di pasar." Benar. Aku nggak pernah lihat kakek itu sarapan, minum kopi, atau sekadar duduk lelah. Dia cuma berdiri, senyum, jualan, lalu hilang. Suatu subuh aku memberanikan diri duduk di dekat lapaknya. Entah kenapa, rasanya ingin bicara dengannya. "Kakek dari mana?" tanyaku. Ia menatapku lama. Bukan tajam,
tapi seperti sedang menimbang niatku. Dari tempat yang sama dengan kamu, jawabnya akhirnya. Jawaban itu membuatku tersenyum kikuk. Kupikir dia bercanda. Aku lanjut bertanya, "Kakek di mana?" Begitu pertanyaan itu keluar, udara di sekitar kami terasa berbeda. Kakek itu masih tersenyum, tapi matanya berubah serius. "Gak semua rumah bisa ditunjuk di peta," katanya pelan. Aku tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. Namun entah kenapa, bulu kudukku merinding. Seorang pedagang tua yang duduk tak jauh dari kami, tiba-tiba menoleh tajam ke arahku. "Jangan tanya itu," katanya singkat. Aku terdiam. Kakek itu berdiri, merapikan sayurnya yang tinggal sedikit. Sebelum pergi, ia menepuk pundakku ringan. Sentuhannya dingin, tapi menenangkan. "Kalau niatmu baik, kita pasti ketemu lagi." Subuh berikutnya, kakek itu tetap datang. Subuh setelahnya juga datang. Tapi aku mulai sadar satu hal yang membuat dadaku terasa aneh setiap kali melihatnya. Hari berganti, bulan berganti, pasar berubah. Tapi kakek itu tidak pernah terlihat lebih tua. Pagi itu, Rendra bangun dengan badan masih pegal. Aroma sayur segar masih terasa di ingatannya. Begitu juga tatapan mata si kakek yang entah kenapa terus terbayang. Ia sempat menertawakan dirinya sendiri, menganggap semua itu cuma efek capek dan lapar semalam. Namun saat ia melangkah keluar rumah, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di tanah depan pintu, ada bekas jejak kaki. Bukan jejak manusia dewasa, juga bukan anak-anak. Bentuknya agak memanjang, jari-jarinya lebih dari 5, dan bagian tumitnya runcing. Rendra jongkok, mengamati lebih dekat. Tanahnya masih basah, artinya jejak itu baru. Ia menelan ludah. Rumahnya berada cukup jauh dari pemukiman. Hampir tak mungkin ada orang lewat pagi-pagi begini. Ia mencoba menghibur diri, mungkin jejak binatang. Tapi seumur hidupnya tinggal di pinggir hutan, ia belum pernah melihat jejak seperti itu. Hari itu Rendra memutuskan ke ladang lebih awal. Ia ingin mengusir pikiran aneh yang mulai memenuhi kepalanya. Tapi di sepanjang jalan, ia merasa seperti diperhatikan. Bukan sekali dua kali, melainkan terus-menerus dari arah pepohonan. Angin berdesir pelan, daun-daun bergesekan, dan sesekali ia mendengar suara langkah yang bukan berasal dari kakinya sendiri. Saat ia berhenti, suara itu ikut berhenti. Saat ia berjalan lagi, suara itu menyusul. Bulu kuduk Rendra berdiri, ia menoleh cepat ke belakang. Tak ada siapa-siapa, hanya hutan yang berdiri diam, seolah tidak bersalah. Sampai di ladang, Rendra mencoba fokus bekerja. Namun belum lama ia mencangkul, ia melihat sesuatu di ujung penglihatannya. Sosok tua berdiri di antara pohon pisang liar. Tubuhnya kurus, membawa pikulan. Jantung Rendra berdegup kencang. Itu kakek penjual sayur semalam. Tapi kali ini, wajah kakek itu tidak jelas, seperti tertutup kabut tipis. Rendra memanggil pelan, ragu. "Kek?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sekali, lalu berbalik dan berjalan masuk ke arah hutan. Langkahnya pelan, tapi jaraknya semakin jauh, seolah tanah memendek di bawah kakinya. Tanpa sadar, Rendra mengikutinya. Awalnya ia masih berpikir jernih. "Cuma sebentar," katanya dalam hati. "Paling juga kakek itu mau lewat jalan pintas." Namun semakin jauh ia melangkah, hutan terasa berubah. Cahaya matahari meredup, suara burung menghilang, udara jadi lebih dingin meski matahari sudah cukup tinggi. Rendra baru sadar saat menoleh ke belakang. Jalan ladangnya sudah tidak terlihat. Yang ada hanya pepohonan tinggi yang rapat,
seperti tembok. Akar-akar menjalar di tanah, membentuk pola aneh seperti ular yang sedang tidur. Panik mulai merayap. Ia memanggil kakek itu lagi, kali ini lebih keras. "Kek, tunggu!" Sosok itu berhenti. Perlahan ia menoleh. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Keriputnya dalam, matanya hitam pekat, tapi bukan menakutkan. Justru penuh rasa iba. "Kamu nggak seharusnya sampai sini, nak," kata kakek itu pelan. Rendra membuka mulut, tapi suaranya tercekak. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi lidahnya terasa keluh. Kakek itu menghela napas panjang. "Kalau sudah terlanjur, ada yang harus kamu lakukan. Kalau tidak, kamu nggak akan bisa pulang seperti semula." Kata-kata itu membuat dada Rendra sesak. Apa maksud kakek? Akhirnya ia bertanya. Kakek itu menatap ke arah dalam hutan, ke sebuah area yang lebih gelap dari sekitarnya. Dari sana terdengar suara desisan panjang, berat dan dalam. Bukan suara binatang biasa. "Di sana," kata kakek itu lirih, "ada penjaga lama yang sedang sekarat, dan nasibmu sekarang sudah terikat dengannya." Saat desisan itu terdengar lagi, tanah di bawah kaki Rendra bergetar halus. Dari balik pepohonan, sesuatu yang sangat besar bergerak perlahan. Dan di detik itu, Rendra sadar, perjalanannya ke hutan hari ini bukan lagi soal ladang, melainkan awal dari takdir yang sama sekali tidak ia pahami. Desisan itu makin jelas. Bukan suara yang terburu-buru seperti binatang hendak memangsa, tapi berat, panjang, dan seperti menahan sakit. Rendra berdiri kaku. Kakinya ingin lari, tapi tubuhnya seolah tertancap ke tanah. Pepohonan di hadapannya bergeser perlahan. Daun-daun besar terbelah, dan dari balik semak yang gelap, muncullah tubuh yang membuat napas Rendra nyaris berhenti. Seekor ular. Bukan ular biasa. Tubuhnya sebesar batang kelapa. Sisiknya kusam kehitaman dengan guratan kehijauan. Panjangnya entah berapa meter. Kepalanya saja setinggi dada Rendra. Rendra gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipis. Naluri bertahan hidupnya berteriak untuk lari. Tapi matanya menangkap sesuatu yang janggal. Ular itu tidak bersiap menyerang. Kepalanya terangkat, tapi tidak menukik. Lidahnya menjulur lemah. Dan di bagian perutnya terlihat luka besar. Sisik-sisiknya pecah, darah gelap mengalir perlahan ke tanah. Rendra menelan ludah. Makhluk sebesar ini terluka. "Kamu melihatnya, kan?" Suara kakek terdengar di sampingnya. Entah sejak kapan ia berdiri di sana. Rendra hanya mengangguk, tak sanggup bicara. "Itu bukan sembarang ular," lanjut kakek itu pelan. "Dia penjaga batas. Penjaga yang sudah ada jauh sebelum hutan ini diberi nama manusia." Ular itu bergerak sedikit. Tanah bergetar lagi. Rendra refleks mundur setengah langkah. Tapi ular itu justru menunduk. Kepalanya menyentuh tanah. Gerakan itu seperti tunduk. Mata Rendra membelalak. Makhluk sebesar itu menunduk di hadapannya. Kenapa dia begitu?" Suara Rendra bergetar. "Karena kamu dipilih," jawab kakek itu singkat. Kata-kata itu membuat Rendra ingin tertawa sekaligus menangis. Dipilih? Dipilih untuk apa? Mati. Ular itu mengeluarkan suara lirih, hampir seperti rintihan. Rendra memperhatikan lukanya lagi. Ada sesuatu yang tertancap di sana. Potongan besi berkarat, seperti mata tombak tua. Itu kena perangkap manusia. Sudah berhari-hari dia menahan sakit. Kalau dibiarkan, dia mati. Dan kalau dia mati, kakek itu berhenti bicara. Hutan mendadak terasa lebih sunyi. Kalau dia mati, batas akan terbuka. Dan yang keluar bukan cuma dia. Rendra menatap ular itu lagi. Ketakutannya belum hilang, tapi perlahan bercampur dengan rasa iba. Ia ingat niat awalnya ke hutan, mencari madu, rezeki halal tanpa merusak. Kalau saya nolong? Tanya Rendra pelan. Kakek itu menatapnya lama. Matanya seperti menembus sampai ke dalam dada Rendra. Kalau kamu nolong dengan ikhlas,
Hutan akan mencatat namamu, tapi hidupmu nggak akan sama lagi. Rendra terdiam. Dalam kepalanya terlintas wajah ibunya di rumah, hidup pas-pasan, hutang kecil di warung, dan masa depan yang terasa buntu. Ia menarik napas panjang. Apa yang harus saya lakukan? Kakek itu tersenyum tipis. Senyum yang sulit dijelaskan. Bukan senang, bukan sedih. Dekati dia. Jangan bawa niat takut. Ular ini paham niat manusia. Dengan langkah gemetar, Rendra mendekat. Setiap langkah terasa berat. Ular itu mengangkat kepalanya sedikit. Matanya besar, gelap, dan penuh kesadaran. Rendra berhenti di dekat lukanya. Bau darah dan tanah basah menusuk hidung. Tangannya bergetar saat meraih potongan besi itu. Maas kalau sakit, bisiknya. Entah pada ular itu atau pada dirinya sendiri. Saat ia menarik besi itu perlahan, ular tersebut meringis. Suara desisan berubah menjadi getaran panjang yang membuat dada Rendra ikut bergetar. Tapi makhluk itu tidak menyerang, tidak menggigit, tidak melilit. Begitu besi itu terlepas, darah mengalir lebih deras. Rendra panik, tapi tiba-tiba tanah di sekitar luka itu bergerak. Daun-daun kering menempel seolah menutup luka dengan sendirinya. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Untuk sesaat, Rendra berpikir ia akan mati di sana. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kepala ular itu menunduk lagi, kali ini lebih dalam. Dan di kepala Rendra terdengar suara, bukan di telinga, tapi langsung di dalam pikiran. Manusia yang tidak lari, hutangmu akan kami balas. Rendra jatuh terduduk. Napasnya terengah-engah, jantungnya hampir copot. Saat ia mendongak, ular itu sudah bergerak masuk ke dalam tanah, seperti menyatu dengan hutan. Bekas lukanya tertutup, tanah kembali rata. Hanya kakek itu saja yang masih berdiri di sana. Mulai hari ini, kata kakek itu pelan, kamu sudah dikenal oleh alam yang gak kasat mata. Rendra menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terus, saya gimana, kek? Kakek itu mengangkat pikulannya. Kamu pulang dulu, tapi ingat, setelah ini, rezekimu akan datang dengan cara yang gak biasa. Angin bertiup kencang, daun-daun berputar, dan dalam sekejap, Rendra berdiri sendirian di tepi hutan. Jalan pulang tiba-tiba ada di hadapannya. Seolah semua yang terjadi barusan hanya mimpi. Namun di telapak tangannya masih ada noda darah gelap yang belum kering. Dan Rendra tahu, hidupnya baru saja berubah. Rendra tidak langsung pulang hari itu. Ia duduk lama di tepi ladang, menatap tangannya sendiri. Noda darah di telapak tangannya tidak hilang, meski sudah ia gosok dengan tanah, dengan air sungai, bahkan dengan daun-daun pahit yang biasa dipakai orang kampung untuk membersihkan luka. Darah itu bukan darah biasa. Warnanya tidak memudar, justru semakin gelap ketika matahari naik. Dan yang lebih aneh, tidak ada satupun orang kampung yang bisa melihatnya. Saat Rendra akhirnya pulang dan bertemu ibunya, ibunya bicara seperti biasa. Tetangga yang lewat menyapanya seperti biasa. Tidak ada yang sadar bahwa tangan Rendra bergetar setiap kali ia menyentuh sesuatu. Malamnya, Rendra tidak bermimpi. Ia terjaga sepenuhnya. Dinding rumahnya tidak berubah, tapi bayangan di sudut ruangan bergerak pelan, tidak mengikuti arah lampu. Dari bayangan itu terdengar suara napas, bukan berat seperti ular, tapi pendek-pendek, seperti anak kecil yang menahan tangis. Rendra duduk, punggungnya basah oleh keringat. Siapa? Suaranya hampir tidak keluar. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya mendekat satu langkah. Dan di kepala Rendra, suara yang sama muncul lagi. Bukan perintah, bukan ancaman. Kenapa kamu menolongnya? Pertanyaan itu membuat Rendra terdiam. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar memikirkan alasannya. Ia hanya merasa harus. Aku kasihan, jawabnya akhirnya. Kalau aku lari, dia mati. Bayangan itu berhenti. Jawaban manusia selalu begitu. Lalu suara itu berubah.
lebih berat, lebih tua. Kamu tidak menyelamatkan penjaga. Kamu mengganti posisinya. Dada Rendra terasa seperti dihantam. Maksudnya apa? Lampu minyak di rumahnya padam sendiri. Gelap menyelimuti ruangan. Tapi Rendra tetap bisa melihat, bukan dengan mata, melainkan dengan perasaan. Ia melihat hutan. Ia melihat jalur-jalur yang tidak pernah dilewati manusia. Ia melihat makhluk-makhluk yang tidak jahat, tapi tidak membutuhkan manusia. Dan ia melihat ular itu, bukan sebagai makhluk tunggal, tapi sebagai fungsi. Penjaga bukan makhluk. Penjaga adalah peran. Dan peran itu sekarang terbagi. Sejak malam itu, Rendra tidak mendapat rezeki berlimpah. Tidak ada emas, tidak ada kekayaan instan. Justru sebaliknya, hidupnya mulai menyempit. Ia tidak bisa pergi jauh dari hutan. Setiap kali mencoba merantau, tubuhnya sakit tanpa sebab. Jika ia bermalam di luar desa, ia mimpi buruk dan bangun dengan darah mengering di telapak tangan. Yang paling menyiksa bukan itu. Ia mulai melihat orang-orang yang tersesat. Bukan hilang secara fisik, tapi kehilangan arah hidup. Orang-orang yang putus asa, yang ingin menyerah, yang berjalan ke hutan dengan niat buruk atau niat terakhir. Dan setiap kali itu terjadi, dada Rendra terasa panas, seperti ditarik paksa. Kakek penjual sayur muncul lagi, tapi kali ini bukan membawa sayur. Ia membawa cermin kecil. Lihat, kata kakek itu. Rendra menatap pantulan dirinya. Matanya masih sama, wajahnya masih manusia. Tapi di belakangnya ada bayangan panjang, melingkar, mengikuti tulang punggungnya. Itu bukan kutukan. Itu tanggung jawab. Rendra menutup mata. Kenapa aku? Kakek itu menjawab dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan angin. Karena kamu satu-satunya yang menolong tanpa meminta balasan. Dan itu justru yang paling berbahaya. Rendra akhirnya paham. Ia tidak dipilih untuk kaya. Ia tidak dipilih untuk istimewa. Ia dipilih untuk menjadi penahan, agar yang lebih buruk tidak keluar dari hutan. Dan sejak hari itu, Rendra sadar satu hal yang tidak pernah diceritakan dalam kisah-kisah indah tentang alam gaib. Tidak semua orang yang beruntung sebenarnya beruntung. Awalnya Rendra mengira perubahan itu hanya perasaan, hal kecil yang bisa diabaikan. Tapi lama-lama, ia sadar ada sesuatu yang benar-benar bergeser dari hidupnya, bukan di hutan, melainkan di dunia manusia. Ia pertama kali menyadarinya saat tetangga yang biasa menyapanya tiap pagi, Pak Samin, menatapnya dengan raut bingung. "Kamu cari siapa?" tanya Pak Samin. Padahal Rendra berdiri tepat di depannya. "Saya, Pak. Rendra," jawabnya pelan. Pak Samin mengernyit, mencoba mengingat. "Rendra? Oh, iya, anak Bu Sari ya?" Nada suaranya ragu, tidak yakin, seolah nama itu baru pertama kali ia dengar. Rendra tersenyum hambar. Ia pikir mungkin Pak Samin sedang pikun. Tapi kejadian itu terulang. Di warung, namanya tidak lagi dicatat di buku utang. Bukan karena lunas, melainkan karena pemilik warung tidak ingat pernah memberi utang padanya. Bahkan ibunya sendiri, suatu malam bertanya dengan suara pelan tapi menusuk. "Kamu kok akhir-akhir ini jarang pulang?" Padahal Rendra tidur di rumah itu setiap malam. Yang paling menyakitkan bukan dilupakan, tapi dilupakan perlahan. Seolah keberadaannya dipudarkan sedikit demi sedikit, bukan dihapus sekaligus. Sebaliknya, hubungannya dengan hutan justru makin kuat.
Ia mulai paham kapan hujan turun sebelum awan datang. Ia tahu pohon mana yang akan tumbang sebelum retak terdengar. Ia bisa merasakan langkah makhluk hidup dari getaran tanah, bahkan ketika matanya tertutup. Dan setiap kemampuan itu muncul, satu ingatan manusianya menghilang. Ia lupa ulang tahun ibunya, lupa rasa masakan favoritnya, lupa mimpi masa kecil yang dulu ingin ia kejar. Suatu malam Rendra duduk di tepi hutan, berbicara sendiri. "Aku nggak minta ini," gumamnya. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Dari balik pepohonan, kakek penjual sayur muncul. Kali ini tanpa pikulan, tanpa senyum. "Kamu masih bisa berhenti," kata kakek itu. Rendra ternoleh cepat. "Berhenti gimana?" "Dengan cara membiarkan batas itu pecah sepenuhnya. Kamu akan kembali jadi manusia, tapi hutan ini akan kehilangan penahannya." Rendra terdiam lama. Ia membayangkan desanya, orang-orang biasa, anak-anak yang bermain di sungai. Mereka tidak tahu apa-apa tentang batas, tentang makhluk yang ditahan, tentang peran yang dipikul Rendra tanpa pernah ia minta. "Kalau aku berhenti," tanya Rendra lirih, "apa yang keluar?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Bukan monster seperti di cerita. Yang keluar adalah keinginan manusia yang tidak punya rem. Malam itu Rendra berjalan lebih dalam dari sebelumnya, ke tempat di mana dulu ia pertama kali melihat ular raksasa itu. Tanahnya masih sama, pohonnya masih sama, tapi suasananya berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengar hutan. Bukan suara, melainkan kenangan. Ratusan tahun manusia datang dengan niat berbeda-beda. Ada yang minta kaya, ada yang minta kuasa, ada yang hanya ingin selamat. Dan hutan mencatat semuanya, yang jujur, yang licik, yang rakus. Rendra sadar, batas itu tidak dibuat untuk melindungi manusia dari makhluk gaib. Batas itu dibuat untuk melindungi alam dari manusia tertentu. Air mata menetes tanpa ia sadari. "Aku capek," bisiknya. Ular itu akhirnya muncul, bukan secara fisik, melainkan sebagai bayangan besar yang melingkari kesadarannya. "Kamu boleh lelah, tapi selama kamu di sini, kamu adalah jawaban." Rendra membuka mata. Nafasnya berat, dadanya sesak. Ia tahu satu hal dengan pasti sekarang. Jalan pulang sebagai manusia biasa semakin jauh. Namun anehnya, ia juga tahu kalau ia pergi, banyak yang akan hancur tanpa pernah tahu kenapa. Di kejauhan ia mendengar langkah manusia lagi. Bukan 3 pendatang kemarin, lebih banyak, lebih terorganisir. Dan Rendra berdiri, bukan sebagai pemuda desa, bukan sebagai penjaga sepenuhnya, tapi sebagai batas hidup yang masih berpikir seperti manusia. Masalah Rendra bukan lagi hutan. Masalahnya adalah manusia. Ia baru menyadari itu ketika 3 orang pendatang datang ke desa. Mereka mengaku peneliti, membawa alat ukur, peta tua, dan logat yang terlalu rapi untuk orang yang sekedar lewat. Mereka tidak mengganggu siapapun, tapi terlalu sering bertanya tentang jalur hutan, batas sungai, dan cerita-cerita lama yang seharusnya sudah dilupakan. Rendra merasakan sesuatu setiap kali mereka mendekat ke arah hutan. Dadanya sesak, telapak tangannya panas, dan bayangan panjang di punggungnya terasa bergerak. Yang paling membuatnya yakin, orang-orang itu tidak tersesat. Mereka tahu kemana harus pergi. Suatu sore, Rendra melihat salah satu dari mereka berdiri di tepi hutan, menggambar simbol aneh di tanah. Bukan simbol bunian, bukan pula simbol adat. Itu simbol pemanggil, tapi bukan untuk meminta izin. Malamnya, batas mulai melemah. Rendra mendengar suara-suara yang tidak pernah muncul sebelumnya. Tangisan tanpa sumber, tertawa tanpa wajah. Pohon-pohon tua berderit seolah menahan sesuatu dari dalam tanah. Kakek penjual sayur datang tanpa dipanggil. "Kamu nggak bisa terus begini. Kalau batas dibuka paksa, yang keluar bukan penjaga, tapi yang dulu dikurung karena tidak bisa diajak berdamai." Rendra marah untuk pertama kalinya. "Terus aku harus apa? Ini bukan pilihanku."
Kakek itu menatapnya lama. Justru karena bukan pilihanmu, kamu masih manusia. Salah satu dari 3 pendatang itu akhirnya mendatangi Rendra secara langsung, tidak pura-pura ramah, tidak bertele-tele. Kami tahu kamu bisa melihat, kami tahu kamu kunci batas itu sekarang. Rendra tidak menyangkal, tidak juga mengiyakan. Kami cuma butuh celah sebentar, setelah itu kamu bebas. Kalimat itu membuat Rendra tertawa pendek. Bebas. Ia sudah tahu satu kebenaran pahit, alam goib tidak pernah mengambil sesuatu tanpa mengganti dengan beban lain. Malam ketika ritual mereka dimulai, Rendra berdiri sendirian di batas terdalam hutan. Tidak ada senjata, tidak ada mantra, hanya niat yang bercampur takut dan lelah. Ular itu tidak muncul, yang muncul justru keheningan mutlak. Dan dari keheningan itu, Rendra mengerti satu hal penting. Penjaga tidak melawan dengan kekuatan, penjaga melawan dengan keputusan. Ia bisa menutup batas, atau membiarkannya terbuka dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika ritual pendatang itu mencapai puncaknya, Rendra melangkah maju dan untuk pertama kalinya ia menolak perannya. Batas tidak runtuh, batas bergeser. Hutan tidak meledak, hutan memilih korban lain. 3 pendatang itu menghilang tanpa teriakan, tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Dan sejak malam itu, Rendra tidak lagi menjadi pusat. Ia menjadi pengingat.